Selamat datang kembali di Arena Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-244. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-244 kita telah melihat komentar dari YouTube yang ingin mengulas, dan ada 8 saham yang sudah kita pilih untuk diulas. Sekali lagi, ini merupakan request dari teman-teman semua, dari subscriber, bukan pilihan kami. Jadi maupun saham ini uptrend ataupun downtrend, tetap akan kami ulas karena ini permintaan dari subscriber yang saya anggap adalah teman-teman saya yang selalu support saya dari awal, dari subscribernya masih 1 sampai ke 16.000, bahkan kita mau menuju 17.000. Jadi saya terima kasih banyak sekali yang masih support hingga sampai di 16,4k subscriber, sehingga semua yang saya ulas hari ini atau yang beberapa hari sebelumnya itu merupakan permintaan atau request dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita mereview saham pertama, maka sebelumnya sekali lagi teman-teman, saya ingin menginformasikan bagi teman-teman yang mau mengikuti pre-order kaos Joran part pertama dengan tema Bull and Bear, teman-teman bisa hubungi melalui WA di 0851 5895 5279. Dan terima kasih buat beberapa orang yang telah mengikuti PO ini. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dan telah ikut andil untuk memesan kaos ini, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti bisa dapat kesempatan untuk bisa dapatkan beberapa benefit, spesial bonus, di mana teman-teman bisa mendapatkan diskon 20% untuk next webinar Bandarmologi di bulan Juni atau di Juli. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke dalam Joran Investama di grup Telegram, dan juga teman-teman, satu orang yang beruntung dari semua pemesan itu akan mendapatkan akses The Golden Cross secara gratis selama 1 bulan senilai 150.000. Teman-teman juga bisa dapatkan 1 bulan gratis private konsultasi bersama saya senilai 1 juta rupiah. Jadi banyak sekali benefit yang akan teman-teman dapatkan, sehingga manfaatkan momentum ini. Siapa tahu dari semua yang mesan ada satu yang bisa beruntung ya mendapatkan giveaway tentang The Golden Cross chart gratis, dan juga ada 1 orang yang beruntung bisa mendapatkan private konsultasi bersama saya. Jadi teman-teman, siapa tahu Anda yang beruntung, segera pre-order kaos ini. Semakin banyak kaos yang dipesan, maka tingkat atau kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan undian dengan hadiah private konsultasi dan fasilitas dari The Golden Cross. Jadi segera pre-order ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei nantinya. Dan teman-teman sekali lagi bisa ketik WA, silakan chat WA bersama admin kami di 0851 5895 5279. Oke, saham pertama yang akan kita review di part yang ke-244 hari ini adalah saham Cepin, di mana saham Cepin ditutup minus 0,38% di harga 6.600, dan saham ini telah berada di bawah PBL, yang mana kita kenal ini adalah support paling kuat namun jebol di 6.775. Artinya di harga saat ini memang masih tidak menarik untuk kita masuk di Cepin. Ada yang bertanya juga, kenapa sih saham Cepin mendekati lebaran sahamnya justru turun? Yang harus kita lihat adalah seorang atau market maker atau seorang profesional itu tidak akan membeli ketika terlalu dekat dengan tanggal atau event yang akan terjadi. Dia akan koleksi jauh hari sebelumnya, dan justru mendekati event tersebut dia akan segera menjual. Karena apa? Karena momentum atau event-event tertentu tersebut itu biasanya retail yang baru berkecimpung di pasar modal itu akan membeli, dan disitulah momentum mereka bisa cuci gudang ya, bisa buang semua yang sudah mereka beli di harga bawah di waktu-waktu sebelumnya, karena mereka punya mindset seperti ini: kita beli dulu sekarang, percaya nanti ketika mendekati lebaran semua orang beranggapan bahwa saham ayam pasti naik. Dan ketika kita membeli di saat mendekati lebaran, ternyata dibanting dan mereka sudah taking profit. Kapan mereka masuk lagi? Mereka masuk lagi ketika kita akhirnya cut loss ya. Jadi mungkin dia bisa balik lagi ke beberapa bulan ke belakang, mungkin 1-2 bulan ke belakang di harga bawahnya,
Nanti setelah itu baru dia akan rebound lagi. Kenapa dia bisa rebound lagi? Karena nanti di semester pertama atau di kuartal kedua, rilis laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan ayam harusnya lebih tinggi dari kuartal 1. Kenapa? Karena tingkat konsumsi ketika selama lebaran itu permintaan akan daging ayam, kebutuhan ayam itu akan sangat meningkat pesat. Nah, peningkatan permintaan dari ayam yang begitu pesat akan berefek kepada top line dari perusahaan-perusahaan di sektor ini. Jadi ketika nanti di semester 1, ketika rilis laporan keuangannya, maka ada kecenderungan laba perusahaan baik top line maupun bottom line itu akan mengalami kenaikan, dan kenaikan inilah yang juga bisa men-trigger saham tersebut bisa naik lebih tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya mendekati lebaran apakah boleh membeli saham Cepin, kalau secara kita berbicara historical, kita berbicara tentang time, maka harusnya ini momentum kita masih wait and see terlebih dahulu. Manfaatkan momentum ya ketika memang dia benar-benar sudah dibanting habis dan baru kita masuk. Tetapi kalau kita perhatikan menggunakan the golden cross system, maka lebih aman sebenarnya kalau dalam 40 hari belakangan ini memang level support terkuat itu di 6775, yang artinya ketika dia bisa naik lagi di atas 6775 baru kita pertimbangkan untuk entry kembali. Selama dia masih belum naik di atas 6775, maka mending kita wait and see sampai kita menunggu the next supportnya, dan next support terkuat untuk kita akumulasi kembali saham Cepin. Tetapi misalkan Cepin ini bisa naik di atas 675 dan kita membeli mungkin di 6775 sampai dengan 6800, maka kita harus ingat batasi cut loss kurang lebih di berapa? Kurang lebih kita batasi cut loss 3 tick ya, dari 6775 mungkin di 6700 atau di 6675 itu area untuk kita batasi cut loss dengan target kenaikan menuju PBH yaitu di 7775. Kemudian emiten berikutnya akan kita ulas adalah saham roti, di mana saham ini ditutup minus 0,72% di harga 1385. Secara teknikal menggunakan sistem dari The Golden Cross, maka roti ini masih aman. Kenapa saya katakan aman? Karena dia masih berada di atas level support paling kuat, yaitu di atas 1330. Closing di 1385, support terkuat di 1330. Yang artinya, kalau misalkan dia bisa turun dan dekat lagi dengan 1330, maka bisa pertimbangkan untuk entry di saham roti. Jadi, semakin dia dekat dengan 1330 memang jauh lebih menarik. Kalau kita baca indikator memang di sini menunjukkan risk low. Tetapi kenapa kita bisa bilang ini risk low? Karena dia punya satu candle yang cukup besar yang membuat jarak dari harga saat ini menuju resisten di PBH 1615 itu terlampau sangat-sangat lebar, sehingga dianggap sama sistem adalah ini memiliki resiko yang rendah. Tetapi memang ini juga kurang lebih hanya 55 poin, yang artinya juga memang tidak terlalu besar. Tetapi kalau saya secara pribadi memang saya akan tawar lebih sadis lagi kalau bisa di 1330 sampai dengan 1340 itu baru saya mulai untuk pertimbangkan masuk di saham roti. Cut loss-nya di berapa? Cut loss di 1300, itu adalah low 40 hari harga terendah. Dengan target kenaikan adalah sekali lagi menuju ke PBH, semoga bisa sampai ke sana, yaitu di 1615. Kemudian saham berikutnya adalah saham KRW, di mana saham ini ditutup minus 5,43% di harga 122, dan saham ini bergerak cenderung uptrend ya. Di sini cenderung uptrend secara middle trend. Ya, secara middle trend dia bergerak uptrend, namun sekilas di sini dia sideways ya. Jadi kalau tren jangka menengah dia kelihatan sekali uptrend, tetapi kalau kita perhatikan secara lebih kecil, maka memang dia sedang sideways, dan sideways ini sedang berada di pucuk ya. Kenapa saya katakan pucuk? Karena di sini ada resisten paling kuat di 134, dan resisten ini sedang diuji ya, sudah berkali-kali diuji namun tidak berhasil ditembus. Yang artinya kalau ini tidak mampu ditahan, maka ada peluang besar KAR ini akan terus melanjutkan penurunan, bahkan bisa sampai ke PBL di 88. Tetapi kalau kita berbicara tentang trend line, maka ada kemungkinan besar penurunannya ini bisa menuju trendline bawah di 96 ya, sebelum dia ke 88. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, saat ini dia sedang nempel dengan level middle trend line, yaitu di 122. Tetapi kalau level ini tidak mampu ditahan, maka ada peluang besar dia terus menuju ke trendline bawahnya, yaitu di
Pertanyaan, apakah kita akan membeli saham ini? Kalau ditanya saya pribadi, memang saya tidak akan membeli karena saya tidak akan mengejar saham yang masih belum menembus PBH, dan apalagi dia sudah beberapa kali diuji tidak mampu naik ya. Kalau misalnya dia berada dekat PBL, itu saya akan membeli. Tapi kalau dia berada dekat PBH, itu resikonya jauh berbeda. Sehingga ada dua opsi. Pertama, dia harus bisa breakout dulu di atas 134, baru saya mau entry. Dengan area buy mungkin 134, 135, cut loss di 130 dengan target menuju 143. Itu merupakan 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik di atas 134, maka saya akan pertimbangkan tunggu di next support ya, baik support PBL maupun support trend line. Jadi 88 sampai 96 itu baru mulai saya akan notice saham ini, kemudian saya akan melihat apakah saham ini bisa di entry atau tidak. Jadi kalau dia belum mampu breakout, ya mending tunggu di 88 sampai dengan 96, itu jauh lebih menarik. Kemudian setelah KRW, kita punya BKSW, di mana saham ini tutup minus 1,25% di harga 159, dan ini secara screener saya pribadi, ini saya katakan menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kalau teman-teman selalu nonton video saya, screener saya itu adalah pertama, dia sudah downtrend parah. Ini downtrend parah. Kemudian dia sideways ya, ini sudah mulai sideways. Dan sideways-nya ini berada di atas PBL. PBL 156, closing di 159. Artinya 3 indikator screener saya itu valid, dan ini pasti besok akan saya masuk ya. Kalau misalkan dia masih kuat bertahan di atas 156. Jadi kalau dia bisa kuat dan bertahan di 156, maka boleh entry dengan range area 156 sampai dengan 159. Itu area belinya. Dengan target terdekat kita ke 165 sebagai TP1, TP2 di 182, dan TP3 menuju PBH di 208. Tetapi bagaimana kalau misalkan dia tidak mampu setelah kita beli di 156 sampai 159, ternyata dia setelah naik tipis dibanting. Di mana level cut loss kita? Nah, kalau saya pribadi memang akan pasang cut loss 3 tick sampai 4 tick ya dari level PBL. Jadi kurang lebih di 152, 153, itulah saya akan batasi sebagai titik cut loss saya. Dan teman-teman punya level risiko yang berbeda, jadi bisa atur. Boleh ikut saya, boleh pakai level risiko manajemen yang teman-teman punya. Bisa pasang 150, bisa pasang di level berapapun. It's okay, yang penting teman-teman bisa terima, bisa sanggup ketika beneran cut loss, dan teman-teman bisa ikhlaskan kerugian tersebut. Jadi secara pribadi ini masuk ke kriteria saya, dan akan saya besok membeli kalau misalkan dia masih kuat bertahan di atas 156. Tapi kalau dia open langsung turun di bawah 156, ya mending wait and see. Saya tidak akan masuk lagi saham ini. Tapi kalau dia masih bisa kuat bertahan, maka saya akan spekulasi buy 156, 159, cut loss kurang lebih 153, 154, 152, 153, dan target kenaikan kita punya 3 range taking profit, karena ini sahamnya tipe gorengan, tipe fluktuatif yang sangat-sangat tinggi. Maka TP1 165 kalau dia bisa kena, kalau ternyata dia masih bisa naik, kita adjust trailing stop kita ke 165. Tapi kalau ternyata dia gagal, kita sudah bisa profit. Tapi kalau dia bisa tembus 165, maka next target ke 182. Kalau 182 juga berhasil ditembus, maka kita kawal terus dengan trailing stop, naikkan ke 182 dengan next target adalah menuju PBH di 208. Berikutnya adalah saham BMTR, di mana ke belakang ini ada yang request saham-saham miliknya Pak LKH. Kita akan ulas ya. Sekali lagi, LKH bukan tipe seorang trader, dia investor. Jadi saya yakin dia tidak akan terlalu cenderung memperhatikan pergerakan harian, tapi dia akan manfaatkan momentum-momentum ketika melemah. Mungkin dia bisa menambah muatan ya. Tetapi kalau kita perhatikan BMTR, memang BMTR ini dari middle trend, dari yang lebih kecil, dia masih sideways terus. Ini sideways-nya cukup parah ya. Selama 40 hari belakang dia masih bermain di sekitaran area 262 sampai dengan 278. Dan ini merupakan area yang sangat sempit, sehingga di harga saat ini, di harga 266, ini dekat sekali dengan level PBL di 262. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka ini memang indikator, kalau saya pribadi screenernya tidak masuk ya.
karena screener yang pertama downtrend parah tidak terpenuhi. Ini dia cuma sideways dan berada di atas PBL sehingga tidak masuk watchlist saya. Tetapi bisa dilakukan spekulasi buy sebenarnya. Jadi di 262, 264 itu merupakan range buy yang menarik. Kalau dia tidak mampu bertahan di atas 262 ya silakan cut loss kurang lebih di 250, 248 atau 246. Silakan atur sendiri batasan cut loss, tetapi yang terpenting adalah BMTR ini harus kuat dan bertahan di atas 262. Jadi kalau dia bisa kuat bertahan di atas 262, barulah teman-teman pertimbangkan untuk entry di saham ini dengan catatan bahwa harus batasi cut loss ya, karena kita tidak tahu kapan dia ini dibanting. Tahu-taunya kita masuk terus jadi banting, maka kita ada bantalan untuk mengamankan capital kita biar tidak tergerus lebih dalam. Jadi kurang lebih 3 tick itu bagi saya pribadi 3 tick saya akan lepas cut loss. Tetapi kalau misalkan takut 3 tick itu terlalu rendah, ketika kena malah dia bisa mantul, ya bisa pasang lebih panjang lagi. Asalkan sekali lagi teman-teman bisa ikhlas dengan kerugian tersebut. Ternyata sudah pasang panjang malah terus kena. Nah, itu yang lebih sakit, tapi harus ikhlas, itu konsekuensi. Kita takut kena malah dia naik lagi, ya sudah kita pasang panjang. Tetapi kalau sudah pasang panjang cut loss-nya, spread-nya kita perlebar, ternyata dia malah kena lagi, ya itu resiko. Makanya kalau saya pribadi tidak mau mengambil resiko, saya punya cara adalah ketika saya pasang 3 tick di bawah level PBL untuk cut loss, ternyata kena, maka saya akan tunggu lagi ketika dia bisa naik lagi di atas PBL. Jadi selama dia sudah kena dan dia turun terus, maka saya tidak akan membeli. Tapi kalau dia kena dan dia bisa mantul lagi naik di atas PBL, saya akan enter lagi, saya akan menguji untuk kedua kali, kesempatan yang kedua. Apakah memang dia bisa naik atau dia malah kembali prank kita dan turun lagi di bawah PBL. Jadi, karena saya tidak mau mengambil banyak resiko, maka mending saya cut loss dulu. Kalau ternyata dia bisa naik lagi, baru masuk lagi. Karena kalau misal ternyata dia turun terus, saya sudah selamat. Ruginya cuma 3 tick. Tetapi kalau ternyata dia turun cuma 3 tick bisa mantul lagi di atas level PBL, ya saya entry lagi dan saya tidak akan kehilangan momentum di saham seperti ini dan saya tidak akan menyesal karena bisa jadi cut loss 3 tick tadi terbayar dengan beberapa tick dia bisa naik, bisa terbang. Jadi itu yang saya namakan adalah kita harus bisa mengontrol money management dan kita harus bisa mengetahui selak-beluk di pasar modal biar teman-teman tetap survive dan bertahan di pasar modal dengan modal yang tidak besar tetapi tetap bisa terus bertahan dan bisa menghasilkan profit yang konsisten. Setelah BMTR kita punya saham GJTL di mana saham ini ditutup minus 1,11% di harga 895. Sama seperti BMTR, saham ini sudah bergerak sideways dan dekat sekali dengan level support terkuat atau PBL di 870. Sama seperti BMTR, indikator saya, screener pribadi saya memang tidak menarik. Dia hanya memenuhi 2 hal, sideways dan di atas PBL. Sehingga saya tidak akan membeli tapi akan mencoba spekulatif buy lagi dengan area 870, 880. Ya, kalau dia bisa ke sana mungkin bagus dengan area cut loss di 850, 855. Tetapi ingat adalah harus bisa kuat dan bertahan di atas 870. Ketika open langsung di bawah 870 ya mending wait and see, jangan masuk. Kita hanya bisa masuk kalau dia masih kuat dan bertahan di atas 870. Selama dia tidak naik atau tidak berada di atas 870, maka ada peluang besar saham ini bisa terus melanjutkan penurunan ke level yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan yang mau entry, perhatikan level 870. Ini sudah diinformasikan level support terkuat di 870. Artinya kalau misalkan dia masih berada di 870, 875, 880, tidak perlu tanya lagi ini masih bisa masuk atau tidak. Jelas itu masih bisa masuk. Asalkan ketika teman-teman sudah entry, sekali lagi harus punya bantalan untuk bisa cut loss. Bantalan itu bisa diatur sendiri. Kalau saya pribadi ditanya, maka saya pakai 3 tick. Ada orang pakai next support sebagai titik untuk cut loss. Ada yang bisa pakai minus 5%, ada yang bisa pakai minus 3%, dan itu semua tergantung dari masing-masing pribadi. Jadi setiap orang punya cara bagaimana bisa menerima resiko tersebut. Dan sekali lagi saya pribadi memang cuma bisa sanggup hanya 3 tick. Karena market saat ini sangat volatile, tidak seperti di sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya biasanya minus sampai 6% saya batasi cut loss-nya. Tetapi kalau di market pandemi sangat susah. Bisa jadi setelah dia turun dan dalam. Jadi mending kata batasi dulu. Kalau ternyata dia bisa naik lagi kita ambil ulang. Kalau ternyata dia turun kita selamat. Kita tunggu di next support terkuatnya. Jadi sekali lagi untuk GJTL kita akan entry dengan syarat pertama harus kuat dan bertahan di atas 870 ketika opening besok.
Area buy kita di 870, 880, area cut loss kita kurang lebih di 850, 855 dengan target kenaikan menuju ke PBH di 960 sampai menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di 980. Kemudian emiten berikutnya adalah MBSS di mana saham ini ditutup stagnan di 472 setelah mengalami kenaikan yang sangat fantastis beberapa hari lalu. Dia dari 400-an 410 bisa tembus sampai di 472 dan kenaikan ini sangat-sangat fantastis. Dan saat ini indikator dari The Golden Cross sudah menunjukkan resikonya sedang tinggi karena dia sedang menguji atau sedang berusaha melewati level resisten paling kuat di 486. Kalau misalkan dia mampu breakout di atas 486, nah itu baru boleh pertimbangkan entry. Tetapi kalau dia masih belum naik dan belum bisa menembus 486, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Dan kita tunggu lagi, mungkin di 410, 420 baru kita udah mulai notice saham ini, ini siap-siap kita akan membeli. Tapi selama dia masih belum breakout atau selama dia masih bermain di tengah-tengah, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk MBSS ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-244 hari ini adalah saham PTRO, di mana saham PTRO ditutup naik 1,33% di harga 2.270. Kalau kita lihat secara middle trend maupun tren jangka pendek, maka di sini memang menunjukkan uptrend. Indikator tapi menunjukkan risiko high. Ya sekali lagi karena memang dia dekat dengan PBH. PBH di 2310, harga saat ini di 2270, artinya kurang lebih hanya 40 poin, hanya 4 tick lagi dia bisa melewati level resisten terkuat tersebut. Sehingga kalau misalkan yang mau membeli PTRO, maka lebih direkomendasikan kalau misalkan dia breakout dulu. Silakan dia breakout di 2310 baru kita masuk. Mungkin 2310, 2320 kita entry buy, cut loss kurang lebih di 2290, 2300. Dan target kenaikan adalah kita pakai ke level di bisa pakai di 2400, 2500 itu kita bisa pakai sebagai level resisten psikologis karena di Golden Cross indikator sudah menunjukkan bahwa level tertinggi selama 40 hari dari PTRO ini memang berada di 2310 dan kalau misalkan dia bisa breakout di 2310 maka next target untuk PTRO adalah menuju resisten psikologis ya di 2400 atau di 2500. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu breakout di atas 2310 ya mending tunggu lagi di area PBL kurang lebih 2010 sampai dengan 2050 kita baru mulai notice dan mulai persiapan untuk kembali mengoleksi saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-244. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.